Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk, diberikan rahmat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati paparan-paparan di uripe Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai menginjak kepada kajian, marilah persiapkan jiwa, nyawa, hati, roh dan uripe Allah. Persembahkan kembali kalimat-kalimat thayyibah di dalamnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sesi kali ini kita angkat dengan judul bagaimanakah caranya kita sampai kepada Allah secepat kilat, yang secepat-cepatnya. Shadaqallahul azim. Untuk mengaplikasikan itu semua wajib bagi saya, wajib bagi kita semua tahu dahulu trik kunci-kuncinya. Jadi muhal sekali bila Anda ingin sampai ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, Anda tidak tahu trik dan kuncinya. Selama ini kita seolah-olah dengan ibadah haji kita bisa bertemu Baitullah. Kita bisa menginjak Masjidil Haram. Dengan rasa bangganya cita-cita itu kita laksanakan dan aplikasikan. Dengan berjuang dan berjuang. Mengumpulkan sedikit demi sedikit harta kita agar sampai kepada ibadah puncak, yakni haji di dalam rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Secara syariatnya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sampai kepada apapun yang kita tuju, apapun itu,
maka wajiblah kita menjada wajada. Wajiblah kita berjuang demi meniti jalan apa yang kita tuju. Demi menuju jalan apa yang ingin kita raih. Jadi dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan jiwa, dengan kesungguhan nyawa, dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan roh. Bila tak ada hidup, 4 nama itu pun tak ada maknanya, dengan kesungguh-sungguhan bahwa kita akan bertemu uripe Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon bertanya bagi yang di Facebook, kira-kira suaranya bisa diterima dengan jelas. Mohon dijawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk meraih sebuah cita-cita, apapun akan dikorbankan. Apapun akan direlakan demi menggapai suatu cita-cita. Apalagi cita-cita mati secara husnul khotimah. Jadi manusia selama ini hanyalah berangan-angan. Hanyalah bercita-cita. Aku besok bila mati, aku sangat ingin sekali mati dengan husnul khotimah. Alhamdulillah. Namun bila perjalanan cita-cita untuk meraih husnul khotimah itu tidak kita menjada wajada, tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan husnul khotimah di masa saat hidup ini, mana mungkin kita akan mendapatkan husnul khotimah nanti ketika saat ajal menjemput. Sekarang tak punya bekal, sekarang tak punya ongkos atau uang saku untuk meraih husnul khotimah. Tapi kok hanya angan-angan saja, kok hanya ingin-ingin saja. Itu maknanya kita tidak sungguh-sungguh di dalam beragama dan bertuhan. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, sama saja. Bila tidak sungguh-sungguh meraih apa yang diraih, apa puncak-puncaknya, cita-cita seluruh manusia, puncak-puncak dari cita-cita seluruh manusia itu adalah kembali kepada Tuhannya, yakni mati. Itulah puncak-puncak tertinggi tujuan manusia di dunia ini. Selain itu tak ada. Jadi puncak pamungkas tujuannya manusia hidup di dunia ini adalah mati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk menuju Allah dengan secepat kilat, ya harus tahu trik-triknya. Ya harus tahu cara-caranya. Ya harus mencari bekal yang banyak yang dibutuhkan di dalamnya. Karena perjalanan ini perjalanan terakbar di alam semesta ini. Perjalanan ini teragung di alam semesta ini. Perjalanan ini termulia di muka bumi ini. Perjalanan ini tersuci di muka bumi ini daripada perjalanan-perjalanan yang lain.
Apa itu? Ya, bertemu Sang Pencipta diri kita. Selain pertemuan yang lain, tak ada imbasnya apa-apa, kecuali hanya kemaksiatan saja. Jadi, untuk bertemu Allah ini sangat wajib dan wajib sekali daripada bertemu selain Allah. Karena tanpa Allah, selain Allah tak ada. Akan tetapi kita selama ini mentuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah di hati kita. Mentuhankan berhala-berhala selain Allah di hati kita. Kita buta akan Allah yang mewujudkan wujud-wujud yang ada di hadapan kita selama ini. Jangankan wujud-wujud ada di hadapan kita, wujud kita sendiri saja tanpa uripe Allah, maka takkan pernah terwujud di alam semesta ini. Jadi pada intinya kitalah wakilnya Allah. Jadi pada hakikatnya kitalah Rasulnya Allah. Jadi pada hakikatnya kitalah utusan Allah. Jadi pada hakikatnya kitalah pesuruh Allah untuk menyaksikan ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia diciptakan Allah sejak dari tanah hingga menjadi bayi, tujuannya hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita bersama-sama dapat menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Bukan malah kita mensekutukan ayat-ayat Allah dengan ayat-ayat hawa nafsu kita di hati kita. Kita lebih mewujudkan segala sesuatu daripada wujudnya siapa yang menciptakan segala sesuatu di hati kita. Kita lebih mewujudkan diri kita daripada Sang Pencipta diri kita di hati kita. Kita lebih mewujudkan apa-apa yang kita sukai dan apa-apa yang kita cintai di hati kita daripada hidup, daripada uripe Allah yang mengadakan semua cita-cita dan semua keinginan-keinginan yang ada di hati kita. Jadi tanpa uripe Allah, mana mungkin angan, cita, keinginan, rasa itu akan ada, akan wujud tanpa uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembali ke tema bagaimana caranya menuju Allah seperti kilat. Tidak usah nunggu nanti lagi. Sekarang bisa ditempuh. Bila nunggu nanti, ya kadaluarsa, azab dan siksalah yang akan kita terima. Kita mengolor-ngolor waktu. Kita diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyaksikan ayat-ayat Allah, kok malah mengulur waktu menyaksikan ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri. Kita mengolor-olor waktu membaca kitab suci dengan membaca kitab yang kotor. Kitab diri manusia kita yang selama ini dituhani oleh diri kita sendiri daripada dituhani oleh Allah. Itulah ayat-ayat yang kotor.
ayat-ayat yang najis. Ketika kita masih demam, ketika kita masih cinta kepada ayat-ayat yang kotor itu, ketika kita masih cinta kepada ayat-ayat yang najis itu, ketika masih nyata kedirian diri manusia kita di hati kita, maka najislah semua apa yang kita lakukan. Maka kotorlah semua apa yang kita aktivitaskan. Sholat kotor. Ibadah kotor. Berbagai macam ibadah-ibadah tahajud kotor. Duha kotor. Membaca Al-Quran kotor. Menghafal Al-Quran dan hafal Al-Quran tambah kotor. Kenapa? Karena di dalam hati kita tak ada Tuhan selain hawa nafsu kita sendiri. Itulah maka Allah hanya menyaksikan hatimu. Siapakah yang kau wujudkan di hatimu? Siapakah yang lebih kau utamakan kedudukanmu di dalam hatimu? Penciptamu apa yang diciptakan? Sang Kholik apakah makhluk? Dirimu ataukah Tuhanmu yang lebih berkuasa di alam semesta ini dan di dalam hidup dan badan kita ini selama ini? Itulah yang dinilai oleh Allah kepada seluruh manusia. Bukan orang Islam saja, seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu ya hamba-hambanya Allah. Karena seluruh manusia itu ya ciptaan-ciptaan Allah. Tak ada walaupun sebiji darah pun yang luput dari ciptaan Allah. Yang luput dari kewujudan Allah. Yang luput dari kehidupan Allah. Yang luput dari kekuasaan Allah. Tak satu pun luput walaupun sebiji darah. Jadi jangan kau sekutukan lagi aku dengan dirimu, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka rahasia ini bersama. Jadi untuk bagaimana caranya kita berjumpa Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita kerjakan, kita kembali pulang kepada Allah seperti kilat. Wut sampai. Wut sampai. Wut sampai. Itulah makna apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita amalkan, sholat apapun yang kita kerjakan, itulah kenyataan what siratal mustaqim. Jadi jangan tunggu wat siratal mustaqim itu nanti datangnya. Wat siratal mustaqim sudah ada sekarang ini. Bagi manusia yang tidak ditunjuki oleh Allah, maka ia membayang-bayangkan saja. Ia mengangan-angankan saja apa yang tidak diketahuinya. Dianggapnya wat siratal mustaqim itu bagaikan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Mana mungkin manusia bisa lewat? Mana mungkin kutu bisa lewat? Jangankan seluruh manusia, Nabi Muhammad saja takkan pernah bisa melewati wat siratal mustaqim ini. Nabi Muhammad saja takkan pernah bisa meluncur bagaikan kilat menuju Allah tanpa kehendak Allah. Bila masih kehendak Nabi Muhammadnya, ya neraka. Bila masih kewujudan Muhammadnya di hatinya, ya neraka. Bila masih kehidupan Muhammadnya di hatinya, ya neraka. Bila masih kuasa Muhammadnya di hati Nabi Muhammad, ya neraka. Maka dari itu,
Kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan sebagai contoh suri tauladan bagi seluruh manusia. Siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun aliran dan golongan Anda, tak peduli. Pokoknya hamba-hamba Allah. Pokoknya yang diciptakan Allah, yakni seluruh manusia itulah ciptaan Allah. Lalu jangan bangga kita dengan agama yang kita peluk. Bila di dalam agama kita yang kita peluk, kita perlakuannya masih mensekutukan Allah. Apapun derajat keistimewaan agama kita, bila hati kita tidak bertuhan, bila tiada Tuhan di hati kita kecuali diri kita sendiri, bila tiada Tuhan di hati kita kecuali hawa nafsu kita sendiri, semua itu ya bukan agama, melainkan agamanya iblis dan syaitan saja, apapun agamanya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah ketika hatimu pulang dari pengembaraanmu di muka bumi ini. Ketika domba-domba yang tersesat ini kembali kepada pemeliharaannya. Diilustrasikan kebanyakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul itu mengembala domba. Apa maksud dan tujuan ilustrasi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu? Kebanyakan para nabi, para rasul itu menggembala domba. Karena mereka, beliau-beliau, para nabi dan para rasul sudah bisa menggembalakan hawa nafsunya. Bisa menjaga hawa nafsunya hingga tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Jadi gembalaannya, jadi dombanya tidak tersesat, tidak lepas dari pemeliharanya. Jadi tariklah domba-domba yang tersesat ini. Siapakah domba-domba yang tersesat ini selama ini? Ya diri kita sendiri ini loh domba. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka derajatnya di sisiku tak lebih rendah daripada hayawan. Berarti yang dimaksud domba yang tersesat itu ya awake dewe. Kita sendiri inilah domba yang tersesat selama ini dari yang punya, dari yang memeliharanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersama-sama mengkaji, membongkar rahasia bagaimana caranya agar hati ini bisa sampai seperti kilat melewati wat sirotol mustaqim. Langsung menuju Allah kapan? Sekarang, bukan nanti. Jadi saking sulitnya memahami tentang babakan ketuhanan ini, saking sulitnya mencari Tuhan, saking sulitnya bertemu Tuhan, saking sulitnya menghadap Tuhan, hingga diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Mana mungkin manusia biasa sampai kepada Allah? Kutu pun tak bisa bila rambut masih dibelah 7. Itulah yang dimaksud selama ini kita selalu jatuh dan jatuh ke lembah neraka jahanam ketika kita melewati wat sirotol mustaqim itu. Apa maknanya? Ketika kita duduk, kita jatuh kepada hawa nafsu kita yang merasa bisa duduk.
Ketika kita berdiri, kita jatuh tersungkur di dalam jahanamnya hawa nafsu kita sendiri yang merasa bisa berdiri. Ketika kita sholat, kita jatuh tersungkur dan terbakar di dalam jahanamnya hawa nafsu kita sendiri yang merasa berkuasa atas seluruh sholat-sholat kita sejak akil balik sampai setua ini. Kita melewati jatuh, terpleset dan jatuh kepada neraka jahanam dan dibakar di dalamnya ketika kita beribadah yang mana di dalamnya masih teraplikasi li nafsi. Dirikulah yang melakukan ibadah ini. Sehingga aku berharap-harap kebanggaan di dalamnya. Sehingga aku berharap-harap kemuliaan di dalamnya. Sehingga aku berharap-harap pahala di dalamnya. Sehingga aku berharap-harap surga di dalamnya. Dan sehingga aku berharap-harap semoga terkabul apa yang kucita-citakan. Ini kan jalan kita selama ini. Kita terpreset ke situ. Kita terjerumus ke situ. Dan kita tersesat di dalamnya. Kenapa? Karena kita masih menjadi setan yang terkutuk. Yakni hati yang sombong. Karena kita selama ini yang kita tahu di dalam hati kita hanya kita sendiri, maka kita tak peduli oleh keberadaan yang lainnya di hati kita. Contoh, kita menyatakan dalam hati kita selama ini bahwa setan itu gaib. Tak nyata setan itu. Siapapun orangnya, siapapun kiainya, siapapun orangnya pasti mengatakan setan itu gaib yang paling wujud. Aku sendiri di hatiku. Pasti semua orang bilang begitu di hatinya. Lebih wujud mana antara setan dan diri kita di hati kita? Kan lebih wujud diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi firman Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, coba kita cermati di dalam hati kita masing-masing. Siapa yang lebih wujud dari alam semesta ini di hati kita? Allah atau Anda? Bila yang wujud di dalam hati kita, kita sendiri, itulah setannya, bro. Itulah dajjalnya, bro. Itulah Ya'juj wa Ma'jujnya, bro. Itulah kekufuran. Itulah kedzaliman. Itulah kejahiliaan di dalamnya. Jadi selama ini kita jadi setan tapi rakroso. Kita jadi penyakit tapi rakroso. Karena apa? Karena setan dengan sombongnya selalu menyesatkan manusia kita. Juga merasa sombong daripada yang lainnya. Diri kita merasa lebih bangga dan mulia atas diri kita sendiri daripada yang lainnya di hati kita. Itulah kesombongan-kesombongan. Itulah sifat-sifat setan yang tak mau sujud kepada sang penciptanya. Wahai malaikat, malaikat diutus bersujud, sujudlah kepada Adam. Malaikat tahu bahwa dirinya hakikatnya tidak ada. Ya sujud saja. Karena malaikat makhluk yang haus dengan pengabdian kepada Tuhannya. Ya manut wae. Karena memang hakikat malaikat itu Adam. Hakikat malaikat itu raono. Kejaba uripe Allah. Ya manut wae malaikat. Sujudlah malaikat, leburlah malaikat di dalam uripe
Allah di dalam keadamannya, di dalam tak merasa ada diri malaikatnya, kecuali Tuhannya di hati para malaikat-malaikat itu. Akan tetapi bagi iblis dan setan, karena iblis dan setan hanya menyaksikan baju-bajunya Adam, karena iblis dan setan tidak makrifat, kata siapa iblis makrifat? Iblis paling makrifat, kata banyak orang begitu. Padahal ramakrifat. Bagaimana mungkin iblis makrifat? Jadi hakikat makrifat itu adalah hati tidak merasa makrifat. Itulah makrifat. Bila kita merasa pintar, merasa berilmu, merasa beramal, merasa makrifat, yaitu hakikatnya sama dengan iblis. Seolah-olah makrifat, tapi hakikatnya maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus iblis diutus bersujud kepada Adam. Karena iblis tidak makrifat, ya lihat casingnya Adam. Akhirnya membandingkan Adam dari tanah, sedang aku dari api. Bagaimana mungkin aku bersujud kepada tanah? Sedang tanah itu hina, aku, api, lebih mulia daripada tanah. Itulah pikiran iblis dan setan. Mana mungkin iblis dan setan makrifat bila hanya menyaksikan casing-casing Adam saja. Tidak tahu maksudnya, disuruh sujud kepada Adam itu tidak tahu maksudnya. Dikiranya sujud kepada sosok manusia. Padahal hakikatnya iblis kue iku Adam apa ora? Iblis kue iku ono apa ora ono? Itu maksudnya ayatnya. Jadi wahai iblis, sujudlah kepadaku dengan keadamanmu. Itu maksudnya. Agar iblis tidak sombong lagi dan agar iblis termasuk hamba-hamba Allah yang mengabdi. Akan tetapi selama ini kita memahami Al-Quran dan cerita itu semua hanya memandang baju-baju kemanusiaan saja. Bila yang wujud di dalam hati kita masih manusia, mana mungkin kita paham dengan ayat-ayat sucinya Allah. Meskipun kita hafal per hari hatam Al-Quran, ya tambah jadi racun di hati saja. Tambah tinggi bangganya, tambah tinggi mulianya, dan tambah besar kedajalannya. Dan bertambah banyaklah Ya'juj wa Ma'jujnya haus minum air laut ke sana ke sini. Haus dengan kebanggaan, haus dengan kemuliaan. Jadi semua cerita itu ya ceritanya diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikatnya iblis, kau mau sujud kepadaku. Itu maknanya dengan keadamanmu. Kau bisa bersujud kepadaku iblis bila kau sudah tak merasa ada. Bila kau masih ada di dalam hatimu wahai iblis, selamanya kau takkan pernah bisa sujud kepadaku. Kecuali kau sujud kepada dirimu sendiri. Siapa itu semua? Ya kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terungkaplah cerita kitab hakikat diri kita sendiri selama ini yang tidak pernah kita baca. Kenapa? Karena kita sibuk membaca yang luar, kita sibuk membaca casing daripada membaca hakikat apa yang dituju dari casing-casing itu. Apapun kitab Anda, dari agama apapun Anda, sama saja. Karena hakikat kitab diri manusia adalah dirinya sendiri. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Engkaulah rahasiaku, wahai hamba-hambaku, dan akulah yang merahasiaimu. Dan akulah di balik rahasiamu.
Jadi kita bila masih jadi iblis, selama-lamanya kita akan disiksa di dalam neraka. Makanya iblis itu cari teman. Wahai Allah, izinkanlah aku menyesatkan keturunan-keturunan Adam agar bisa bersamaku di dalam panasnya lembah neraka jahanam. Allah berfirman, silahkan iblis, tapi kau takkan mampu mengajak, menggoda hamba-hambaku yang sudah lenyap kehambaannya datang kepadaku. Tak mungkin kau bisa masuk di dalam singgasanaku ketika manusianya sudah bertakwa, ketika manusianya sudah lebur dari ketakwaannya, kembali kepadaku, mana mungkin kau bisa menggodanya. Sedangkan diri manusianya saja sudah tak ada. Bagaimana mungkin kau bisa menggoda yang tak ada? Bagaimana mungkin kau bisa menggoda yang ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita lanjutkan baca ayat-ayat sucinya Allah. Cara-cara agar kita sampai bagaikan kilat sampai kepada Allah saat ini, di dalam keadaan apapun, di saat apapun. Mari kita bongkar pelan-pelan dan kita pahami dengan teliti dan rela ridho mengikuti paparan-paparan ini. Jangan sangka hanya ada saja yang belajar. Saya lebih belajar daripada Anda. Maknanya kita sama-sama belajar di sini. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Allah langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang perlu kita ketahui. Kesyirikan-kesyirikan, kedzaliman-kedzaliman yang kita harus wajib kita ketahui sebelum kita menginjak perjalanan menuju Allah dengan secepat kilat. Kalau kita tidak tahu rahasia diri kita, bagaimana mungkin kita tahu rahasia Allah yang menciptakan diri kita? Man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya siapa sebenarnya lo ya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya yang sebenar-benarnya. Marilah kita kaji bahaya syirik ini. Ada 5 ayat di dalam Al-Quran tentang larangan melakukan perbuatan syirik. Ini yang harus kita pegang dahulu. Ini yang harus kita raih dahulu. Ini yang harus kita pahami dengan detail dahulu. Supaya apa? Supaya Anda bisa lepas menuju ke hadirat ilahi. Supaya Anda dan kita semua bisa menjadi husnul khotimah. Kapan? Sekarang, bukan besok. Sekarang agar mati husnul khotimah, agar mati sebelum mati. Matikan dirimu sebelum datang ajalmu. Supaya apa? Supaya tahu jalan pulangmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya minum dahulu. Permisi wahai sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahaya syirik ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Ingat ini. Jadikan monumen di dalam hati masing-masing diri kita. Agar kita tetap melihat keburukan kita. Agar kita tetap melihat kezaliman kita. Agar kita tetap menyaksikan kesesatan diri kita selama ini terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah
ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, air hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dia hasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu jangan kamu menjadikan tandingan bagi Allah, sedang kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Apa maksudnya di akhir kalimat sedang kamu mengetahui? Jadi hakikatnya kita sudah tahu. Semua manusia sudah tahu. Siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semua pada tahu. Pada tahu apa? Pada tahu bahwa dirimu sebenarnya berawal dari tidak ada. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa diri kita berawal dari tidak ada, tidak wujud, tidak hidup, tidak kuasa, dan tidak punya daya upaya apapun, bahkan kekuatan apapun, bahkan ilmu apapun, bahkan amal apapun, bahkan ibadah apapun, bahkan kepintaran apapun. Akan tetapi kita tidak rela terhadap ketidaktahuan kita sendiri selama ini. Kita tidak rela mengakui bahwa kita ini Adam, ora ono. Kita tidak pernah mengakui bahwa diri kita ini mati, ora urip, tidak hidup. Kita selama ini tidak pernah mengakui bahwa kita ini tidak wujud. Kita selama ini ngaku-ngaku wujud, pangerane ra wujud, kebalik imannya. Kita selama ini tidak mau mengakui di dalam hati kita bahwa kita ini tidak kuasa, melainkan kuasa Tuhan. Kita tak mau mengakui bahwa kekuasaan apapun yang kita perbuat itu adalah perbuatan kita sendiri. Dan kita tak pernah mengakui di dalam hati kita bahwa semua itu khairihi wa syarrihi minallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah juga pencipta apapun yang kau perbuat. Tapi kita tidak mau mengakui bahwa semua itu dari Allah. Kebaikan buat Allah, keburukan buat aku. Berarti kita ngaku-ngaku jadi Tuhan juga. Tuhannya keburukan. Allah Tuhan kebaikan. Kita Tuhan keburukan. Apa bedanya kita ngaku-ngaku jadi Allah selama ini. Tapi ra kroso. Coba kita pahami. Coba kita hayati. Coba kita singkap rahasia siapa diri kita sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya kita tahu bahwa kita ini Adam Rawono, bahwa kita ini rawujud, bahwa kita ini raurip,
bahwa kita ini rakuoso, bahwa kita ini tak bisa apa-apa, tak berkuasa apa-apa, tak bisa berkehendak apa-apa, tak punya kekuatan apa-apa. Tapi kita sembunyi dari pengetahuan kita yang nyata itu. Kita tidak mau bila dikatakan itu semua. Biar Allah saja yang gaib. Allah saja yang mati. Allah saja yang bodoh. Allah saja yang lemah. Seolah-olah Allah dibalik dengan sifat-sifatnya. Allah dibalikkan sifat-sifatnya. Ditaruh di dalam sifat kemanusiaan. Allah dibalik, ditumbangkan, ditaruh di dalam sifat muhal-muhalnya Allah sendiri. Sedang kita menduduki singgah sana sifat wajibnya Allah selama ini. Merasa diri kita lah yang wujud. Merasa diri kita lah yang hidup. Merasa diri kita lah yang berkuasa. Seolah-olah kitalah yang bisa melakukan apa-apa. Kitalah yang bisa berstatus siapa-siapa. Allah rabi sopopo. Coba Anda hayati. Kita hayati bersama. Bila Allah tidak bisa apa-apa. Bila Allah tidak bisa memerankan siapa-siapa. Lalu buat apa Anda sembah? Lalu buat apa kita sembah dan kita sibuk mencarinya? Bila Allah tidak ada gaib di hati Anda. Ini kan sama halnya mencari jarum di tumpukan gunung jerami. Ya muhal bisa ketemu. Wong akidah iman kita sudah mengikuti iman akidahnya iblis dan setan. Kok cari-cari Tuhan yang ditiadakan oleh iblis dan setan. Sementara yang diadakan, sementara yang diwujudkan di dalam hati kita masih Tuhan iblis dan Tuhan setan di hati kita. Ingat ini bahwa Anda, kita semua itu tahu. Hakikatnya tahu, sebenarnya tahu. Kalau kita tidak tahu, Allah tidak akan mengatakan begitu. Tidak akan mengabadikan begitu. Saya baca lagi biar tegas. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa itu apa? Gaib, kembali, Adam, Rauno, mati. Itulah takwa bagi manusianya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu dia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Untuk siapa buah-buahan makanan di bumi ini? Ya untuk cikal bakal orang tua kita. Cikal bakal terciptanya kedua orang tua kita kan karena makan hasil bumi. Makan hasil buah-buahan, sayuran, padi, dan hayawan yang memakan rumput. Itu kan awal penciptaan diri kita. Diawali penciptaan calon-calon kedua orang tua kita dahulu. Maka dari itu di sini disebutkan agar kamu bertakwa. Inilah pemberitahuan bahwa Allah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Maknanya ya kedua orang tuamu. Dulu ya sama nasibmu dengan kedua orang tuamu. Nasib orang tuamu juga sama nasibnya dengan dirimu di dalam penciptaannya. Lanjutkan, karena itu janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Sedang kamu mengetahui. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi tandingan-tandingan Allah. Allah yang harus wujud, kita tandingi, kita yang wujud. Allah yang maha hidup, kita tandingi, kita akui. Hidup ini hidup manusiaku. Sementara Allah mati. Kuasa Allah kita tandingi dengan kuasaku. Maka hancurlah Allah bagiku.
Aku bisa apa-apa. Aku bisa bersiapa-siapa. Aku bisa duduk. Aku bisa berdiri. Aku bisa mengambil rokok. Tak ambil dulu rokoknya ya. Permisi. Biar ndak belangkemen ini mulutnya. Biar ndak capek sambil ngerokok. Mohon maaf ya sahabat-sahabat. Dan semua seolah-olah apapun yang aku lakukan ini libur, prei, kosong dari Allah. Karena aku yang jadi Tuhannya alam ini. Aku yang jadi Tuhannya seluruh aktivitasku. Ini kan yang ada di hati kita selama ini. Lalu buat apa cari Tuhan lagi? Sementara kita sudah jadi Tuhan untuk kita sendiri. Kok masih cari-cari Allah untuk dijadikan Tuhan? Ya muhal sobat. Bila Anda, bila kita, bila saya mencari Allah, ya tanggalkan dulu dirimu. Matikan dulu dirimu. Tiadakan dulu dirimu. Ora wujudkan dulu dirimu. Baru ketemu. Bila kita masih jadi Tuhan, sampai mati, sampai ajal menjemput, sampai syakaratul maut, ya tak pernah ketemu. Alhamdulillah. Jadi istilahnya ngaji di sini nembaki apa? Nembaki kerajaan-kerajaan iblis dan setan yang ada di masing-masing hati kita. Tembaki sampai kocar-kacir hawa nafsu ini. Sampai kocar-kacir pasukan-pasukan iblis dan setan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membidik seluruh pasukan-pasukannya agar jatuh, runtuh kekuasaan hawa nafsu kita. Kalau tidak mengaji begini, kapan kita bisa tertembak? Kapan kita bisa terbunuh? Sementara kita merasa yang paling ngerti. Sementara kita merasa yang paling makrifat. Ya, sama halnya dengan iblis. Kata siapa iblis itu makrifat? Kan kata iblisnya. Kata siapa iblis itu makrifat? Kan kata orang-orang yang belum kenal Allah. Mengatakan, iblis lebih makrifat dari kamu. Iblis lebih makrifat dari manusia. Kata siapa? Ya kata iblisnya sendiri. Tapi kalau kata saya, bila iblis itu makrifat, ya seperti malaikat. Diutus sujud kepada Adam, diutus untuk tidak mewujudkan dirimu malaikat di hatimu, yang ada hanya aku. Maka iblis pun juga akan sujud seperti malaikat. Bila iblis itu benar-benar makrifat. Jadi kita selama ini salah sangka. Jadi lebih mentuhankan iblis daripada mentuhankan Allah. Kenapa? Karena katanya iblis lebih makrifat dari manusia. Akhirnya manusia berbondong-bondong mentuhankan iblis. Sholatnya nyembah iblis. Ibadahnya nyembah iblis. Puasanya nyembah iblis. Ngajinya nyembah iblis. Hajinya nyembah iblis. Sholawatan nyembah iblis. Zikiran nyembah iblis. Kerja nyembah iblis. Duduk nyembah iblis. Berdiri nyembah iblis, rokokan nyembah iblis, semuanya nyembah iblis. Astaghfirullahaladzim. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita egois. Karena kita tidak mengindahkan pengetahuan kita yang terdalam. Bahwa kita tahu, kata Allah. Kamu tahu, kamu itu sejatinya hanyalah makhluk. Makhluk itu ciptaan. Ciptaan itu tak punya hidup, tak punya kuasa.
tak punya kehendak apapun kecuali yang menciptakan, yang menggerakkan. Itulah hakikat makhluk. Kamu tahu itu, tapi kau sombong dengan pengetahuanmu. Kau sombong dengan pelajaran-pelajaran yang datang dari Tuhanmu selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat yang pertama yang dikatakan di dalam Al-Quran bahaya syirik. 5 ayat bahaya syirik. Coba itu terapkan di dalam hati kita, pengetahuan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini makrifat, tapi kita pura-pura tidak makrifat. Itu yang menjadikan kita sulit bertemu Tuhan. Apa buktinya kita makrifat? Jadi buktinya ayat Allah ini. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu dia menghasilkan buah-buahan sebuah rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah termasuk dirimu. Sedang kamu mengetahui, loh ini loh jelas sudah. Sebenarnya kita tahu, tapi pura-pura raweru. Pura-pura tidak tahu. Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami ini semua. Mari kita lanjutkan ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah juga yang ayat yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Yang artinya, dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua tunduk patuh kepadanya. Ini nyindir agama lain. Saya bukan haknya untuk meluruskannya. Inilah bukti bahwa kebanyakan mereka berkata Allah mempunyai anak. Seolah-olah Allah itu makhluk. Seolah-olah Allah itu seperti manusia. Begini pemahamannya bagi orang-orang yang masih dangkal pemahamannya. Saya ungkapkan begini. Kadang orang bertanya begini. Wahai Ustadz Halim, bila kau nyatakan di dalam semua paparanmu, bila urip ini Allah, bila hidup ini Allah, berarti hidup yang terlahir di dalam bayi-bayi yang terlahir itu pun juga uripe Allah. Berarti Allah jadi anak. Allah dilahirkan. Itu pemahaman kita selama ini yang masih gagal paham. Contohnya lagi begini. Tuan Guru, bila hidup ini Allah, ketika aku sholat, berarti yang sholat ya Allah. Ketika aku tidak sholat, yang tidak sholat ya Allah. Jadi ketika aku sholat, Allah nyembah Allah. Jeruk makan jeruk. Ketika aku tidak sholat, aku bermaksiat kepada Allah, berarti Allah bermaksiat kepada Allah. Jeruk makan jeruk, podo wae. Inilah pemahaman yang dangkal, pemahaman di dalam taraf-taraf belajar. Ya, memang harus demikian. Memang belajar kita sekarang tahu berawal dari tidak tahu. Jadi dengan belajarlah, semoga kita semua akan tahu, menemukan titik tempat kita kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dimaksud Maha Suci Allah, bahkan
Milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi maknanya ayah dan ibu dan anaknya itu ahad di dalam pemeliharaan Allah. Ayah dan ibu dan anak yang terlahir itu ahad di dalam penjagaan uripe Allah. Jadi ayah dan ibu serta anaknya itu ahad di dalam kecukupan Allah, di dalam uripe Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam kehendak Allah. Jadi ayah, ibu, dan anak itu mung cerita wae, mung sesebutan wae, mung panggung sandiwara wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya buktikan ilustrasi yang lebih nyata, yang lebih logika lagi. Siap mendengarkan yang di Facebook? Belum ngantuk? Ditutup apa lanjut? Mana jawabannya yang di Facebook? Ilustrasi logikanya begini. Kita berposisi sebagai ikan di lautan. Kita sadar, kata Allah tadi, kamu tahu. Kita sadar bahwa kita ini sebagai ikan di lautan. Dan kita ikan di lautan ini hidup karena adanya air. Tanpa air laut, maka aku takkan ada di air ini, kata kita sebagai ikan. Ibu dan bapakku juga pun hidup di air. Tanpa air, ayah dan ibuku pun juga tak ada. Mati bila tak ada air. Karena yang menghidupiku, karena yang menghidupi ibuku, karena yang menghidupi ayahku, ya hanyalah air. Jadi apakah pantas ikan bilang begini, bila air ini aku, bila aku sholat berarti air nyembah air. Coba pikirkan, coba hayati. Bila aku sebagai ikan tidak sholat berarti bila hidup atau air yang menghidupi diriku ini air atau hidup. Bila aku tidak sholat berarti air bermaksiat pada air. Coba renungkan, coba hayati, coba dalami tafakuri. Seolah-olah kan demikian. Bila kita berpaham yang demikian tadi itu. Jadi maknanya semua sesebutan itu, sesebutan sholat, sesebutan tidak sholat, sesebutan toat, sesebutan maksiat, sesebutan baik, sesebutan buruk, sesebutan hitam, sesebutan putih, sesebutan kanan, sesebutan kiri, sesebutan atas, sesebutan bawah, sesebutan min, sesebutan plus, dan seluruh sesebutan biliunan sesebutan yang disebut-sebut oleh manusia atau ikan itu yang nyebut bukan ikan atau manusianya, tapi yo uripe Allah. Yang nyebut semua itu bukan ikannya, tapi yang nyebut ya air. Kalau ndak ada air, ya ndak ada sesebutan itu semua. Wong ora ono urip. Itulah yang dimaksud uripi Allah atau air yang menghidupi. Anak, ibu, dan bapak ikan itu ahad di dalam air. Ahad di dalam hidup. Jadi paham kita tingkatkan lagi. Kalau hidup ini Allah berarti yang rokok Allah. Bila hidup ini Allah yang maksiat Allah. Bila hidup ini Allah yang sholat Allah. Sudah kalau tahu ya diam saja. Rausah komentar. Kalau kita masih komentar ya kita belum tahu. Kalau kita masih komentar ya kita masih jadi Tuhan. Jadi ya tenang-tenang baik kalau sudah
paham maksudnya. Coba ilustrasi. Saya Abdul Halim sebagai ikan di laut. Ikan di laut bisa duduk seperti ini. Ikan di laut bisa merokok seperti ini. Ikan di laut bisa bicara seperti ini. Ikan di laut bisa berpakaian seperti ini. Coba 5 kalimat tadi. Kalau tidak ada air, apa ada cerita begitu? Apa ada cerita duduk? Apa ada cerita merokok? Apakah ada cerita berpakaian dan sebagainya? Tidak ada sebuah cerita itu bila tidak ada airnya. Tidak ada semua cerita itu bila tak ada uripe Allah. Masya Allah laisa kamisli syai'un. Bila Allah laisa kamisli syai'un, selamanya ikan jadi Tuhan di dalam air. Bila Allah laisa kamisli syai'un, manusia tetap jadi Tuhannya di dalam dunia ini. Daripada Adam. Kenapa? Karena manusianya lebih merasa berkuasa atas apa-apa yang dilakukan. Manusianya lebih berkuasa atas apa yang diperankannya sebagai apa dirinya. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Lebih merasa manusianya yang berperan dan berpangkat-pangkat seperti itu. Kenapa? Karena manusianya masih jadi iblis. Maka seolah-olah semua sesebutan itu miliknya manusia. Padahal semua sesebutan itu miliknya Allah. Miliknya air. Kalau tidak ada uripe Allah, kalau tidak ada air, ya raono sesebutan itu yo meneng wae. Kosong. Rano popo, raono sopo-sopo. Bisa dipahami wahai sahabatku. Semoga saya khususnya dan kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berangkat menuju kepada Allah seperti kilat. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ini lumayan, ini agak panjang, tidak apa-apa ya. Yang ketiga ayatnya larangan untuk syirik kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah juga. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yang artinya, dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kebalik kita selama ini. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, bahwa ketakutan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka menyesal. Bila di hati kita yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri, itulah kita yang selama ini menghina Allah, menjadikan tandingan Allah.
kita yang jadi tandingan Allah selama ini. Lalu buat apa kita heboh mencari Tuhan sementara kita jadi Allah selama ini? Kita menjadi tandingan-tandingan Allah di dalam hati kita selama ini. Cinta kita lebih besar kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah selama ini. Cinta kita lebih besar kepada urusan-urusan dunia kita sendiri daripada kepada Allah selama ini. Cinta kita terhadap sholat-sholat kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah selama ini. Cinta kita lebih besar terhadap amal-amal ibadah kita daripada Allah selama ini. Kerjaan kita lebih sangat kita cintai daripada cinta Allah selama ini. Astagfirullahaladzim. Jelas sudah ayatnya ini. Kenapa saya astagfirullah? Karena selama ini saya tidak pernah membaca. Karena kitab yang dibaca pemaparan urip Allah selama ini sejak awal jarang membawa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yomatu karpi dewe. Tapi ada sahabat yang bilang, wahai sobat, keteranganmu itu dalam sekali. Coba sambil bawakan ayat-ayatnya agar lebih kuat lagi, agar manusia terbelalak melihatnya. Ya, akhirnya saya bawakan Al-Qur'annya, dasar-dasarnya. Ternyata sinkron semua dengan paparan-paparan yang selama ini dipaparkan di Uripe Allah. Subhanallah. Sekiranya orang-orang yang zalim itu tidak melihat ketika mereka menyaksikan azab, ketika diancam neraka, azab yang pedih, mereka seolah-olah dibutakan oleh hawa nafsunya sendiri. Dikatakan oleh hawa nafsu, kalau syirik secara secara zahir, seperti orang-orang agama yang di luar agama kita itu secara zahir. Itu yang lebih besar kata kita selama ini. Bahaya yang paling besar bila kita murtad secara zahir. Tapi kita buta dengan kemurtatan batin kita, setiap detik per detik kita murtad. Enjoy saja. Kata iblis dan setan, kalau syirik khafi itu remeh bro. Mana nanti bisa minta ampun kepada Allah. Remeh syirik khafi itu. Katanya siapa? Katanya hawa nafsumu dewe. Meremehkan Allah karena. Coba kita hayati. Coba kita resapi. Coba kita tafakuri. Allah memandang hatimu. Bukan memandang lagu dohirmu. Kau nyembah apa lagu syariatmu. Kau sholat tidak sholat syariatmu. Kau ibadah tidak ibadah syariatmu. Bila tak ada Tuhan di hatimu. Ya podowai hancur. Kenapa? Karena dirimu yang merasa jadi Tuhan. Penguasa apapun perbuatanmu di hatimu. Tidak sholatmu, kau hitung kemaksiatanmu. Ketika kau sholat, kau hitung ibadahmu. Semuanya masih dituhani oleh hawa nafsumu. Ya sama-sama di neraka. Sholatin di neraka. Tidak sholatin di neraka. Ibadahnya di neraka. Maksiatnya di neraka. Yo pada-pada sama-sama podo-podo. Nung jeru jahanam. Hawa nafsune dewe-dewe. Karena hati, karena diri kita lebih kita cintai daripada mencintai siapa yang menciptakan diri kita. Karena kita buta, syirik hati kita kepada Allah. Yo, akhirnya tersesat semua jalannya. Disesatkan oleh iblis dan setan. Mohon maaf, saya minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita lanjutkan.
Kita lanjutkan ayat yang keempat. Biar tidak lama-lama. Ayat yang keempat di dalam surat Al-Imran. Ayat yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum illa na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillahi wa in tawallaw faqulu shhadu bi anna muslimun. Mohon maaf karena baca HP matanya sudah remang-remang, maklum sudah tua. Kita lanjutkan yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ya semua agama. Siapa ahli kitab itu? Ya semua golongan. Siapa ahli kitab itu? Ya semua aliran. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Nah, inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa agama yang selamat ini adalah agama yang rahmat bagi seluruh manusia. Agama yang rahmat bagi seluruh agama. Agama yang rahmat bagi seluruh golongan. Agama yang rahmat bagi seluruh aliran apapun. Jadi jangan kau bangga dengan Islammu. Karena kita selama ini belum Islam kok bangga-bangga. Iman kita belum seperti imannya Nabi Muhammad kok bangga-bangga. Kok merasa mulia, golek muliane dewi. Padahal rapaham ngaku bangga dan mulia dengan Islam. Padahal hatine masih kafir, podo wae ambek liyane. Saya ulang lagi. Katakanlah Muhammad, kata Allah. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu. Yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Dan kita tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun. Dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan. Ya Allah, Tuhan selain Allah. Ngeri ini melihatnya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi Nabi Muhammad berseru kepada seluruh agama, seluruh aliran, seluruh golongan. Nyatakanlah di dalam hatimu Muhammad bahwa kamu itu Muslim. Bukan Muslim nama lo ya. Bukan Islam nama lo ya. Hatinya yang selamat. Muhammad, bukan kamu yang lempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi aku yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh itu, tapi akulah yang maha membunuh. Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Itulah imannya, muslimnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kita semua selama ini seolah-olah rokokan ini rokokanku, duduk ini dudukku, kerja ini kerjaku, amal ini amalku, ibadah ini ibadahku. Itulah imannya para ahli kitab yang non-muslim. Siapa? Cek hatimu masing-masing. Jadi di sini
Saya mengatakan non-muslim bukan non-muslim secara syariat loh ya. Non-muslim secara hati. Selamatkah hati kita kepada Allah? Nyatakah cinta kita kepada Allah daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri di hati kita? Ini ayat-ayatnya jelas sudah. Apa yang dipaparkan oleh Allah selama ini jelas sudah di dalam Al-Quran dan makna yang tersirat dan yang tersurat. Makna rahasia dari yang rahasia ada semua. Maknanya sudah laku dari Al-Quran itu sendiri. Yang disebut Al-Quran berjalan. Hakikatnya siapa yang berjalan? Bukan manusianya. Ya yang menciptakanlah yang memperjalankannya. Yuk kita lanjutkan lagi kepada ayat yang terakhir. Di dalam surat Al-Imran juga ayat yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah. Yang artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Ingat wahai orang Yahudi, Ibrahim itu bukan Yahudi. Dan bukan pula seorang Nasrani. Ingat, bukan Nasrani Ibrahim itu. Akan tetapi, dia adalah seorang yang lurus lagi Muslim sama dengan cucunya Nabi Muhammad. Agamanya Muslim apa? Selamat hatinya dari mewujudkan dirinya di hatinya. Selamat hatinya dari huru hara hawa nafsunya. Selamat hatinya dari singgasana iblis dan setan di dalam hatinya. Selamat hatinya dari api yang membara-bara hingga ia bisa berenang dan selamat di dalam api. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Kenapa? Hatinya sudah selamat. Meskipun kita diterpa prahara-prahara urusan dunia yang menjadikan itu sebagai api neraka. Bila hati kita Muslim, bila hati kita selamat, maka selamatlah bardan wasalaman ala Ibrahim. Sama-sama selamat dari api-api neraka. Inilah bukti bahwa para nabi, imannya para rasul itu ya sama imannya yang seperti digagas dan dibahas di uripe Allah ini. Maknanya munculnya uripe Allah ini untuk mengembalikan iman yang tersesat selama ini, untuk mengembalikan domba-domba yang tersesat dari pemeliharaannya, untuk mengembalikan makhluk-makhluk yang tersesat dari sang kholiknya, untuk mengembalikan lagi hamba-hamba yang tersesat dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ending dari segala ending untuk bagaimana caranya untuk berangkat menuju Allah buat seperti kilat. Nah, jadi ini puncak dari ending judul itu tadi. Perjalanan menuju Allah seperti kilat. Tak kasih trik dan rahasianya dan diamalkan sendiri-sendiri. Tujuan orang berhaji itu apa? Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa sama tujuannya dengan haji. Tujuannya untuk menyaksikan Allah semuanya. Kalau kita tidak ketemu Allah, tidak menyaksikan Allah, tidak menghadap Allah, ya batal semuanya. Rukun imannya batal, rukun Islamnya juga batal. Sekarang saya obrak-abrik di babakan haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Apa maknanya hati?
ketika Tuhanmu lebih kau cintai keberadaannya di hatimu daripada dirimu, kita tidak mensekutukan Allah dengan selain Allah, kita tidak mensekutukan wujudullah dengan wujud selain Allah, kita tidak mensekutukan uripe Allah dengan urip selain Allah, kita tidak mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa selain Allah. Itulah yang dinamakan Muslim. Selamatlah hati kita kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Selamatlah diri kita kepada kegoiban kita. Selamatlah kita kepada ketiadaan diri kita. Selamatlah kita kepada kewujudan diri kita. Selamatlah kita kepada kematian diri kita. Selamatlah kita kepada kelemahan, ketidakberdayaan diri kita. Bila hanya Allah yang ada di hati tiap-tiap hambanya seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Agamanya sama-sama Muslim. Apa Muslim itu? Ketika dirimu tak ada di hatimu, itulah Muslim. Bila dirimu masih ada di hatimu, itu kufur, kafir, syirik. Singkat kan? Singkat perjalanan menuju Allah. Coba kita ilustrasikan di dalam praktek. Contoh, ketika duduk kita mendengarkan paparan ini, jangan rasa dirimu yang bisa mendengarkan. Jangan rasa dirimu yang bisa duduk. Jangan rasa dirimu yang wujud. Dan jangan rasa dirimu yang berkuasa atas semua keadaan saat mendengarkan paparan ini. Sudah diam saja, lost. Diam saja. Maknanya diam saja, biar Allah yang menguasaiku. Jangan diri kita yang menguasai Allah. Biar Allah yang menghidupiku. Jangan kita yang menghidupi Allah. Biar Allah yang berkehendak atas diriku. Jangan kita yang merasa berkehendak mendengarkan paparan dan mencari Allah. Itu triknya. Jadi jangan merasa bisa apa-apa. Itu intinya. Ketika kita duduk, jangan merasa duduk. Ketika kita sholat, jangan merasa sholat. Ketika kita tidak sholat, jangan merasa tidak sholat. Ketika kita taat, jangan merasa taat. Ketika kita maksiat pun jangan merasa kita yang bermaksiat. Kalau kita merasa taat, kita merasa maksiat, ya masih jadi Tuhan. Jadi Allah rawono rawujud tidak berfungsi di hati kita. Disebutkan tadi, semua sesebutan bilyunan, sholat, tidak sholat, taat, maksiat, hitam, putih, baik, buruk, jauh, dekat, atas, bawah. Itu semua cuma sesebutan saja miliknya Allah, bukan milik kita. Tapi kalau kita menghaki semua nama-nama itu sebagai profil diri kita, ya kita kejebak di dalam jahanam. Selamanya kita ya maksiat terus. Meskipun kelihatannya sholat, ibadah, ke masjid, ke wihara, ke gereja, semuanya maksiat. Bila yang masih kita cintai di dalam hati kita, diri kita sendiri. Tapi bila kita sudah tak cinta lagi pada diri kita, kita hanya cinta kepada siapa yang mengadakan, yang mewujudkan, dan yang menciptakan diri kita, maka itulah keindahan, itulah surga, itulah mengabdi, dan itulah hakikat haji itu. Jadi kalau hajinya benar, pasti rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bila hajinya benar, berarti lolos semua itu. Selesai sudah, bila yang ada hanya Allah, maka hancur pula semua syariat-syariat manusianya. Hancur pula sesebutan-sesebutan manusianya. Inilah yang dimaksud, bila sudah kenal Allah, pasti manusia meninggalkan syariat-syariat manusianya. Kenapa? Manusianya wis rawono.
manusianya wis rawujud. Pasti tidak bisa syariat lagi. Kenapa? Karena yang bersyariat sudah lillahi ta'ala. Hanya Allah lah yang menggoyang. Hanya Allah lah yang menggerakkan. Hanya Allah lah yang memperjalankan setiap hamba-hambanya. Sekarang Anda baru percaya bahwa sing rokokan ya Allah. Yang sholat ya Allah, yang tidak sholat ya Allah, yang duduk ya Allah, yang mengemudi mobil ya Allah, yang berjalan ya Allah, yang belanja ke pasar ya Allah, yang masak di dapur ya Allah, yang lagi ngerumpi ya Allah. Bila diri manusianya sudah tidak ada, semua ya Allah sendiri. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Bila tak ada urip, apa kita bisa ngomong aku? Jadi yang ngomong aku ini, sesungguhnya aku ini loh urip. Aku ini loh Allah. Bila tak ada Allah, bila tak ada urip Allah, apa manusia, apa kita Abdul Halim bisa ngomong aku Allah, aku Halim, aku nama-nama yang lainnya? Tidak bisa, bro. Nah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Bukan mengerjakan sholat 5 waktu itu. Dirikan sholat demi mengingat aku. Maknanya apa? Dirikan hidupmu itu, tegakkan bahwa hidup itu hanya aku, bukan hidupmu. Itulah sholat. Jadi sejak bangun tidur sampai tidur lagi, dalam hati kita, aqibis sholata li dzikri, tegakkan bahwa yang memperankan, yang menggerakkan, inilah hanyalah sang pencipta diriku. Diutus sholat, yo sholato. Nah, ketika sholat di situ sudah khusyuk, pasti khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu tak ada harapan apa-apa lagi. Itulah khusyuk. Kenapa? Karena pahala, karena kebaikan, karena surga sudah hancur, tak berlaku lagi. Wong yang ada hanya Allah, ya hancurlah selain Allah. Ya hancurlah sekutu-sekutu yang disebut-sebutkan selain Allah. Jadi ketika sholat, inilah rahasianya Nabi Muhammad sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena menikmati perjumpaan itu. Karena menikmati, menyadari, menyaksikan bahwa yang memerankanku ini hanyalah Allah. Nikmat rasanya. Itu rahasianya khusyuk. Khusyuknya sholatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak berharap apa-apa. Kenapa? Karena Muhammadnya rakwoso di dalam sholatnya. Masa mengharap apa-apa? Bila kita masih mengharap pahala, kita mengharap surga, kita mengharap agar tercapai tujuan-tujuan kita berharap terkabulnya cita-cita, yo masih jadi pangeran menungsane, orang nyembah Allah. Meskipun sholatnya 1000 tahun lamanya, ya semua masih jadi racun. Racun-racun neraka yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena mensekutukan kewujudan, keberadaan, kehidupan Allah di dalam hatinya dengan dirinya sendiri. Kejelik boleh petik. Salah alamat iman akidah kita selama ini. Jelaslah Al-Quran itu menerangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kiranya sudah berapa ini 1 jam setengah, subhanallah. Mohon maaf kiranya kepanjangan saya berdongeng ini, kepanjangan, mohon maaf. Karena saya pun di sini juga belajar sama seperti Anda. Bukan saya mengajari Anda, Anda pun sama dengan saya pun juga belajar kepada Allah lewat kitab-kitabnya Allah. Sama-sama berguru kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Sebelum kita akhiri kajian di di pagi yang mendung ini, marilah kita kembangkan sholawat dhalimin daf'ul balak bersama-sama, walaupun di hati kita. Kenapa? Agar kita tak zalim lagi kepada Allah, agar kita tak zalim lagi kepada diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin. Ya Allah, sembuhkanlah semua sahabat-sahabat kami yang sekarang lagi terpapar corona atau terkena penyakit-penyakit yang lain. Mohon disembuhkan, diangkat penyakitnya. Bagi saudara sahabat-sahabat kita yang terkendala rezeki, mencari rezeki, ya Allah, limpahkanlah, cukupilah kebutuhan-kebutuhannya. Jagalah kami, peliharalah kami dari angkara murkanya hati kami sendiri. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.